Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, hari ini kita kuliah pengantar ekonomi bangunan. Saya tidak sendiri dengan Bu Retno selama 7 pertemuan di awal semester ini akan diampu oleh saya dan juga 7 sesudah UTS akan diampu oleh Bu Retno. Tadi Bu Retno sudah menyapa teman-teman semuanya bahwa hari ini kita akan kuliah perdana. Ya. Perdana kali ini adalah lebih kepada menjelaskan tentang apa saja yang nantinya akan kalian pelajari selama kurang lebih 1 semester ini dari mata kuliah pengantar ekonomi. Izinkan saya untuk share screen. Yang pertama lebih ke RPS terlebih dahulu. Ya. Izinkan saya share screen untuk RPS-nya. Ya, ini adalah RPS ataupun rencana pembelajaran semester. Kurang lebih gambaran seperti apa nantinya kalian akan belajar pengantar ekonomi pembangunan. Jadi yang pertama adalah definisi ekonomi bangunan, ya sederhana. Lalu berikutnya adalah sifat-sifat umum negara sedang berkembang. Lalu berikutnya adalah indikator pembangunan, paradigma lama dan baru. Lalu teori-teori dari pembangunan ekonomi. Lalu unsur-unsur pembangunan ekonomi. Lalu tahap-tahap pembangunan ekonomi. Dan pertemuan ke-7 dan perilaku produsen. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan ke-8. Di sini ada metode pembelajarannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan adalah ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Tapi untuk kali ini kita akan lebih menitik beratkan pada ELITA, lalu WhatsApp dan video conference. Ya. Bahwa pertemuan ke-9 adalah lanjut di proses pembangunan ekonomi yang kelebihan tenaga kerja, ke-10 pendapatan per kapita sebagai indeks tingkat kesejahteraan, lalu ke-11 kemiskinan dan strategi untuk mengatasinya, 12 pertumbuhan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Lalu 13 adalah pembangunan pertanian, industri, dan perdagangan. Ke-14 adalah pembangunan industri dan perdagangan lanjutan. Lalu berikutnya adalah pertemuan terakhir adalah pembangunan industri sudah, konsep globalisasi, dan UAS. Ya. Itu adalah kurang lebih gambaran dari apa yang akan kalian kerjakan, kalian dapatkan selama 1 semester dalam perkuliahan pengantar ekonomi pembangunan. Berikutnya adalah saya ingin masuk ke dalam materi. Nantinya, ini kan saya record dan kalian nantinya bisa mengulang dari apa yang sudah saya sampaikan ini melalui link di YouTube ya. Nanti di dalam ELITA akan saya sampaikan link YouTube dari perkuliahan kita kali ini. Sehingga apa? Sehingga kalian bisa mengulang apa yang sudah kita konferensikan saat ini. Sehingga bisa kalian pelajari terus-menerus. Izin saya share langsung untuk materi di awal. Ya, ini adalah materi awal kita ya, jadi tidak terlalu yang langsung masuk ke pembahasan, pokok bahasan, cuman adalah ini sedikit di awal tentang ada beberapa yang belum pernah saya ampu juga, sehingga perlu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah nama saya Panji Kusuma Prasetyanto. Mungkin kalau sudah sering mengenal dan sudah sering bertemu dengan saya. Berikutnya adalah personal information dari saya sendiri. Ya, jadi emailnya ada 2. Misalnya kalian nanti mengumpulkan tugas ataupun berkoneksi dengan saya, nanti bisa ke email @undidarnya, Panji Kusuma @undidar. Lalu juga diikuti dengan nomor HP saya
yang mungkin kalian bisa menanyakan. Tapi sejauh ini saya mengontaknya dengan ketua komtingnya ya. Ini kelas terusnya ya. Menyontek UTS UAS nilainya dipotong. Nah, untuk menyontek UTS UAS ini kami akan melihatnya dari kesamaan nantinya kalian dalam mengerjakan. Jadi menyontek di sini bukan berarti kalian toleh kanan kiri ya, karena kan bagaimana kami bisa melihat kalian toleh kanan kiri, tapi dari pengerjaan yang kalian lakukan, apakah hampir sama persis ataupun mungkin malah sama persis ya dengan pekerjaan teman-teman kalian. Itu. Lalu berikutnya adalah toleransi keterlambatan, ya paling bisa ya 15 menit sebelumnya ataupun maksimal sesudah 15 menit kalian harus sudah hadir. Ya. Berikutnya adalah mahasiswa wajib menyerahkan tugas yang telah ditentukan ya dan juga tidak ada keterlambatan. Lalu ini adalah ada hal yang menarik yaitu terkait dari pembobotan yang berubah. Kalau kemarin adalah UTS-nya adalah 40, UAS-nya 40, lalu sisanya tugas penugasan terstruktur dan tugas kuis lainnya adalah 20. Di sini ada perubahan bobot penilaian. Dan nanti bobot penilaian ini akan otomatis ada di sistem. Dalam penginputan nilai pada akhirnya, itu akan ada otomatis di sistem. Nah, di sini adalah bobot penilaiannya adalah UTS 25%, UAS 25%, dan tugas ataupun tugas terstrukturnya adalah lebih ke 50%. Artinya apa? Bahwa memang bukan berarti kalian nanti akan banyak tugas ya. Dalam setiap pertemuan tugas itu ya tidak juga. Tetapi apa? Tetapi akan ada penugasan yang lebih diutamakan dibandingkan nantinya UTS maupun UAS. Itu. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ataupun mungkin Bu Retno bisa menambahkan sekalian? Silakan. Silakan. Ada pertanyaan atau Bu Retno dulu yang ingin menambahkan? Oke, baik. Mungkin saya hanya Ya, menambahkan sedikit silakan Bu saja, Pak Retno. Panji. Ya, mungkin teman-teman agak terkejut gitu ya, kok ini sekarang kuliahnya kita tandem. Nah, kalau mungkin membandingkan dengan fakultas lain, kok ada yang tandem, ada yang tidak. Mungkin pasti ada yang bertanya seperti itu. Nah, untuk di fakultas ekonomi, memang metode yang diterapkan untuk perkuliahan adalah menggunakan metode tandem. Nah, tapi di sini yang ingin saya sampaikan adalah masing-masing tim dosen akan punya metode masing-masing. Jadi metode yang digunakan di kelas ini di tim Pak Panji dan saya adalah metode pembagian sebelum dan sesudah UTS. Nah, tolong jangan disamakan dengan dosen yang lain. Mungkin dosen yang lain ada yang berbeda. Mungkin ada yang ketemuannya gantian atau mungkin ada yang bagaimana. Nah, itu beda-beda. Nah, di kami, di saya dan Pak Panji adalah sistemnya pembagian sebelum dan sesudah UTS. Nah, tentunya untuk nanti penilaian ini akan dibagi dua juga. Maksudnya penilaian di Pak Panji berarti penilaian selama UTS dan penilaian di saya setelah UTS. Nah, nanti penilaian di saya dan Pak Panji akan dibagi dua. Nanti akan menjadi nilai akhir. Oke. Jadi kalau Anda merasa, oh saya, maaf ya kalau belakang berisik ya, oh saya ke UTS, saya tak, sebelum UTS saya tak males-malesan dulu, nanti saya habis UTS aja fokusnya. Nah mohon maaf, karena pembagian nilainya juga sudah dibagi. Kalau kalian tidak serius sebelum UTS alias ketemuan 1-7, ya Anda nggak bisa membrukkan atau nanti aja setelah UTS, karena itu sudah beda. Nah, mungkin itu aja Pak Panji, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Retno yang sudah menyampaikan tambahannya. Ya, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan lain? Silahkan yang ingin berdiskusi terkait pembelajaran kita selama kurang lebih 1 semester ini. Seperti yang tadi juga di awal ya, bahwa memang tadi untuk saya dan Bu Retno 7 di awal, 7 di sesudah UTS. Ya, tapi tidak disamakan untuk seluruh dosen. Ya, cuman memang prinsipnya adalah seperti itu.
Tuh, cuman gini, nanti adalah terkait metodenya itu juga jangan disamakan. Oke. Jadi mohon untuk teman-teman semuanya antara nantinya pembelajaran dari Bapak Ibu semuanya itu memiliki karakteristik ataupun ciri dari masing-masing. Jadi nanti jangan disamaratakan, tidak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kami lanjutkan ya. Ada pertanyaan? Silakan. Benang. Itu Mas Gunawan tuh mungkin mau menanyakan. Apa itu ya? Komting. Kenal. Nggak ada? Ya, nanti sambil berjalan, saya akan masuk sedikit dan mengulas bahwa kalian masuk dan mengikuti perkuliahan pengantar ekonomi pembangunan. Ya kan? Lalu mesti kalian juga pastinya sudah paham ataupun mungkin juga ada yang belum paham. Apalagi dan prodi kalian juga pembangunan, ya kan? Nah, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi? Tentu di awal pertama kali kalian masuk pengantar ekonomi makro mikro, kalian sudah pelajari tentang apa itu ekonomi. Nah, kira-kira dari kalian masih ada yang ingat apa itu ekonomi? Mungkin siapa? Saya tunjuk ini ya. Gunawan, Pak Panji. Ditunjuk aja yang berat. Hah? Mas Gunawan. Ditunjuk aja. Siapa? Mas Ya, Gunawan. Indra Gunawan, Pak Panji. Silakan Mas Gunawan. Ekonomi itu apa, Mas? Halo, Mas Gunawan. Dijawab aja, Mas. Silakan. Ekonomi adalah Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang penawaran dan permintaan. tentang penawaran dan permintaan. Iya. Dari apa, Mas? Dari suatu apa? Suatu barang kayaknya. Dan Lupa Pak, aduh. ya benar ya. Jadi Ingatnya sih itu, Pak. Jadi ya ilmu yang pelajari dari salah satu konsepnya adalah ilmu yang pelajari dari permintaan dan penawaran dari suatu barang. Selain itu barang dan jasa. Tidak hanya barang saja. Tapi itu baru yang menurut versinya Mas Gunawan ya. Lalu kalau pembangunan Mas Gunawan, kira-kira apa Mas Gunawan? Pembangunan. Belum tahu, Pak. Tuh, belum tahu ya. Kalau pembangunan, iya, pembangunan rumah. Infrastruktur misalnya. Kalau dari makna pembangunan infrastruktur lah, di situ pembangunannya dalam hal apa itu Mas? Terkenal lagi Pak tadi terkenal ya. Dalam hal perkara. Ya, itu masih ya, belum nyawanya belum 100% itu Mas Gunawan. Ya, di sini ya kalau kita gabungkan bahwa ekonomi pembangunan adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang menganalisa dari masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang dan mencari solusi atau cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pembangunan ekonomi dapat berkembang dengan lebih cepat. Ya. Jadi ekonomi pembangunan itu cabang ilmu tadi benar, ya poinnya benar. Ekonomi, tapi pembangunannya apa? Yaitu menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang. Jadi yang namanya pembangunan itu bukan bisa dari yang nol, belum ada apa-apa, belum ibaratnya rumah ya. Kalian akan membangun rumah. Membangun rumah itu ada yang belum jadi berupa tanah menjadi rumah. Tetapi juga ada yang sudah menjadi rumah, dibangun sedemikian rupa untuk bisa rumah itu semakin baik. Nah, itu wujud dari pembangunan. Nah, di sini ekonomi yang dibangun. Artinya apa? Kita lihat ekonominya sudah bagus atau belum. Kalau sudah bagus, bagaimana cara membangun yang sudah bagus? Ya.
yaitu mungkin dengan mempertahankannya. Tapi kalau belum bagus, ya, misalnya negara-negara berkembang ataupun mungkin negara miskin, apa yang perlu dibangun yaitu ya bagaimana cara negara itu untuk bisa mengejar ketertinggalan dengan negara maju lainnya. Seperti itu. Lalu yang muncul di benak kita itu kira-kira beda antara ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Nah, ada yang mesti yang jawab sama, ada yang menjawab beda. Langsung saja bahwa ternyata ada perbedaan di antara definisi dan konsep dari ekonomi pembangunan dengan pembangunan ekonomi. Kalau tadi ekonomi pembangunan itu suatu bidang ilmu. Jadi ekonomi pembangunan itu mempelajari masalah-masalah dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan. Jadi istilahnya itu makronya. Makro dari suatu perekonomian. Tetapi kalau pembangunan ekonomi ya, itu adalah wujud suatu usaha. Artinya apa? Bahwa ekonomi pembangunan itu tidak hanya diwujudkan dari satu pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi. Tetapi wujud dari pembangunan-pembangunan lainnya. Kalian belajar ekonomi pembangunan kan nggak cuma belajar ilmu ekonomi makro-mikro aja kan. Ada ESDM, ya, ekonomi sumber daya manusia. Ada ekonomi sumber daya lingkungan dan alam. Nah, itu wujud dari pembangunan ekonominya. Saat kalian belajar ekonomi makro mikro, kalian akan menjadi seorang ekonom yang akan berusaha membangun ekonomi. Saat kalian belajar ESDM, kalian menjadi seorang analis kebijakan dalam membuat mereformasi ya. Saat ini kan ada apa itu namanya tagline-nya Presiden Jokowi di periode kemarin kan revolusi mental. Nah, sampai saat ini juga masih digaungkan. Artinya apa? Bahwa pembangunan sumber daya alam juga diperlukan, pembangunan sumber daya manusia diperlukan, pembangunan ekonomi baik di sektor fiskal maupun moneter itu juga diperlukan. Nah, gabungan dari keseluruhan pembangunan itu, ya, pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, alam, dan juga fiskal moneter, ya, itu digabungkan menjadi satu, maka terwujudlah yang namanya dinamakan ekonomi pembangunan. Ya. Jadi kalau kalian ditanya, ekonomi bangunan sama pembangunan ekonomi itu beda atau sama? Ya, jawabannya adalah berbeda. Ya. Dari sudut pandang ekonomi pembangunan itu lebih ke suatu ilmunya, makronya, ya. Tetapi kalau pembangunan ekonomi itu pembangunan yang difokuskan hanya di sektor ekonomi, ya. Bisa ekonomi makro, mikro, dan sebagainya. Itu. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Siapa yang ingin bertanya? Ada yang resen nggak ya tadi ya? Ada yang resen ya? Ya, kalau tidak ada, ya, seperti halnya kuliah di awal, biasanya kan ipik gitu kan ya. Nah, ini juga sama. Ya. Jadi tadi kita sudah sama-sama melihat dan juga mempelajari. Yang pertama melihat dari rencana pembelajaran semester kita, ada 14 kali pertemuan tatap muka yang nantinya kami usahakan untuk bisa tetap dilakukan. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk yang sistem konferen seperti ini tidak selalu tiap pertemuan dilakukan. Tetapi apa? Tetapi akan kami lakukan dalam wujud lainnya seperti halnya metode pembelajaran melalui video pembelajaran. Nanti mungkin saya ataupun Bu Retno akan merekam, ya. Lalu kalian bisa mempelajari dari rekaman itu via YouTube. Dan ini juga nantinya akan saya upload di YouTube dan kalian juga nantinya bisa melihat kembali apa yang sudah saya sampaikan di awal. Sehingga apa? Sehingga kalian bisa semakin paham dari apa yang akan kita sampaikan selama kurang lebih 1 semester ini. Lalu untuk penilaian tadi jangan lupa, penugasan merupakan hal yang paling penting. Tapi untuk pertemuan pertama ini tidak ada tugas. Ya.
nantinya akan ada tugas terstruktur. Artinya bahwa tugas itu tidak harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu di pertemuan berikutnya, tapi bahwa akan ada tugas yang itu memang menjadi harus kalian kerjakan. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Tidak ada pertanyaan. Bu Retno mungkin ada tambahan untuk mahasiswa, adik-adik mahasiswa semuanya? Cuman menambahkan, mengingatkan saya ada link presensi untuk pertemuan hari ini. Link presensinya sudah saya berikan di chat sama saya berikan di Rafsan. Silakan diisi presensinya. Link akan saya tutup 15 menit sesudah kuliah berakhir. Gitu. Ya. Itu aja Pak Panji. Ya, terima kasih Bu Retno. Silakan mengisi link yang nanti sudah di-share di mana Bu Retno? Di Rafsan Jani sudah ya, di Ketua Komting mudah ya. Silakan isi. Di chat. Di chat room. Di chat room. Iya Pak, sudah saya share. Siap. Oke. Itu aja mungkin. Apabila tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Kita akan ketemu lagi di minggu berikutnya. Apakah nanti melalui konferensi ataupun melalui media pembelajaran lainnya akan saya sampaikan di kemudian hari. Itu aja. Terima kasih atas kehadiran Bu Retno pertama dan juga teman-teman semuanya. Kita akan kembali bertemu di minggu depan. Oke. Sebelumnya izinkan saya untuk men-screenshot dari teman-teman semuanya untuk bukti perkuliahan. Tunjukkan wajah tercantik dan terganteng kalian. Ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya save dulu. Ya. Oke, itu aja. Kita akan bertemu di minggu depan. Kalian bisa melihat upload video ini di YouTube di Elita. Ya. Nanti Elitanya nanti passwordnya ataupun enroll key-nya adalah Pak Panji. Ya, nanti akan saya buatkan. Ya. Nanti kalian bisa masuk Elita dan mendownload materi dan juga video link-nya. Itu ya. Oke, itu aja. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak, terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu minggu depan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.